Satu pertanyaan besar sering muncul di benak umat. Jika pemimpin akhir zaman itu benar sudah ada di Nusantara, mengapa para ulama tidak pernah menyebut namanya? Apakah para ulama tidak tahu? Ataukah ada hikmah besar di balik diam mereka? Saudaraku yang dirahmati Allah, silakan simak baik-baik apa yang saya sampaikan, dan saya sarankan tonton sampai selesai, supaya Anda semua paham dalam sejarah Islam. Setiap kali muncul tokoh besar, selalu ada dua kelompok yang hadir bersamaan, yang beriman dengan penuh keikhlasan, dan yang memanfaatkan kebenaran untuk kepentingan pribadi. Para ulama memahami hal ini, menyebut nama sebelum waktunya, bukan mempercepat kebenaran, justru bisa membuka pintu fitnah yang sangat besar. Riwayat akhir zaman mengajarkan kita satu pelajaran penting. Pemimpin akhir zaman tidak datang untuk dikenalkan, tetapi akan dikenali bukan oleh teriakan manusia, bukan oleh propaganda, melainkan oleh kesesuaian dengan Al-Quran, sunnah dan akhlak yang menundukkan hati. Maka jika hari ini ada yang berani menunjuk nama, mengklaim dan memastikan, justru itu menjadi tanda kehati-hatian. Saudaraku yang dirahmati Allah, kebanyakan ulama tidak tahu ia. Ada yang tahu tapi hanya beberapa saja. Hanya ulama yang bergelar waliullah yang mengetahui sejatinya siapa pemimpin akhir zaman ini. Ini umpama anggap saja. Ulama tahu jika nama disebut terlalu cepat, umat akan terpecah sebelum waktunya. Ada yang mengidolakan secara berlebihan, ada yang membenci tanpa ilmu, dan ada yang menjadikannya alat kekuasaan. Padahal di akhir zaman, ujian terbesar bukan mengenali tokoh tetapi menjaga iman di tengah kebingungan. Karena itulah para ulama memilih jalur yang berbeda. Mereka tidak mengajak umat mencari sosok tetapi mengajak umat membersihkan hati. Mereka tidak berkata dia adalah pemimpin itu, melainkan berkata perbaiki salatmu, luruskan niatmu dan jaga akhlakmu. Sebab ketika pemimpin sejati itu hadir, orang yang hatinya bersih akan mengenalinya tanpa perlu diberitahu namanya. Saudaraku yang mulia, jika hari ini para ulama tidak menyebut nama, itu bukan tanda ketiadaan kebenaran, justru itu tanda bahwa kebenaran terlalu agung untuk diumumkan dengan tergesa. Gesa diamnya ulama adalah bentuk amanah, menjaga umat agar tidak salah arah, menjaga kebenaran agar tidak dipermainkan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan yang akan datang. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di setiap zaman penuh keguncangan, manusia selalu mencari sosok. Ketika dunia terasa gelap, umat ingin seseorang yang dianggap mampu membawa cahaya, dan di akhir zaman pencarian itu menjadi jauh lebih kuat. Namun ada satu hal yang sering membuat umat bingung. Mengapa para ulama yang dikenal luas ilmunya justru tidak pernah menyebut nama pemimpin akhir zaman secara terang-terangan, padahal jika mereka mau satu nama saja bisa mengguncang dunia. Satu pernyataan bisa membuat jutaan orang mengikuti. Lalu mengapa itu tidak dilakukan, saudaraku? Ulama memahami sesuatu yang sering luput dari kita, bahwa akhir zaman bukan hanya tentang munculnya sosok besar, tetapi tentang rapuhnya iman manusia. Di masa ini, manusia lebih cepat percaya pada klaim daripada pada proses, lebih mudah mengagungkan nama daripada meneladani akhlak. Jika seorang ulama menyebut satu nama hari ini, sebagian akan mengkultuskan secara berlebihan, sebagian akan menolak dengan kebencian, sebagian lain akan memanfaatkan nama itu untuk kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan, dan disitulah fitnah terbesar dimulai. Dalam sejarah Islam banyak kebenaran yang rusak, bukan karena isinya salah tetapi karena waktunya tidak tepat. Para ulama belajar dari sejarah itu. Mereka tahu bahwa menyebut nama sebelum waktunya
bukan mempercepat takdir tetapi justru bisa menghalangi hikmah Allah, karena pemimpin akhir zaman tidak diutus untuk memenuhi rasa penasaran manusia, melainkan untuk menegakkan keadilan. Di saat manusia sudah lelah dengan kezaliman, saudaraku, riwayat-riwayat akhir zaman menunjukkan satu pola yang jelas. Pemimpin sejati tidak datang mengaku dan tidak datang meminta diikuti. Justru ia sering muncul dalam keadaan biasa, bahkan tidak dikenal, hingga Allah sendiri yang mengangkat derajatnya. Maka jika hari ini ada orang yang sibuk menunjuk, mengklaim dan meyakinkan para ulama justru semakin berhati-hati, bukan karena takut salah tetapi karena takut umat tersesat. Ulama tidak mengajarkan umat untuk mencari siapa. Ulama mengajarkan umat untuk memperbaiki bagaimana sholat kita, bagaimana kejujuran kita, bagaimana akhlak kita kepada sesama. Sebab jika hati manusia masih dipenuhi kesombongan, pemimpin sadil apapun akan ditolak. Dan jika hati manusia dipenuhi hawa nafsu, pemimpin palsu pun bisa dipuja. Inilah yang para ulama jaga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah besar ketika ulama tidak menyebut nama agar umat belajar mengenali kebenaran tanpa label, karena di akhir zaman yang benar sering datang tanpa simbol megah, tanpa panggung besar, dan tanpa dukungan mayoritas. Irna dikenali bukan oleh sorak-sorai, tetapi oleh hati yang jujur dan tenang. Dan hati seperti itu kisah kisler dari perdebatan, melainkan dari kesabaran dan ketaatan. Maka diamnya ulama bukan kekosongan ilmu. Diamnya ulama adalah penjagaan agar umat tidak terpecah, penjagaan agar kebenaran tidak dipermainkan, penjagaan agar manusia tidak menjadikan akhir zaman sebagai bahan sensasi, karena bagi ulama, lebih baik umat menunggu dengan iman daripada berlari dengan prasangka. Saudaraku semuanya, jika hari ini kita merasa gelisah, merasa ingin tahu, merasa ingin memastikan segalanya sekarang juga, maka bertanyalah pada diri sendiri, apakah kegelisahan itu datang dari iman atau dari ketidaksabaran? Sebab akhir zaman tidak dimenangkan oleh orang yang paling cepat, tetapi oleh orang yang paling lurus. Dan disitulah letak hikmah terbesar. Mengapa ulama tidak pernah menyebut nama? Karena tugas mereka bukan mengungkap rahasia masa depan, tetapi menyelamatkan iman umat di masa kini. Sahabat, perlu diketahui ulama juga manusia, apalagi mereka hanya bersandar pada kita saja. Kemungkinan besar kami mengetahui sesosok nanti yang akan menjadi Imam Mahdi zaman sekarang. Sedikit ulama yang rohani spiritualnya tinggi, sebab terkadang ceramah yang disampaikan ke umum itu beda dengan prakteknya sendiri. Dan maka tugas kita hari ini bukan bertanya siapa pemimpin akhir zaman itu, tetapi bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap jika kebenaran itu hadir? Karena kelak yang selamat bukan yang paling cepat mengenali nama, tetapi yang paling tunduk kepada Allah. Cukup sekian, maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.